Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan Kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Readingan khusus untuk para kepoers, stalkers, yang suka intip-intip energi orang lain, yang suka usil dengan kehidupan orang lain ya. Ya akan aku bacakan untuk kedua belas zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful, oke? Jadi kalau nanti aku bilang Taurus guys, aku reading Taurus, artinya orang yang kamu kepoin ya, zodiaknya Taurus, sementara zodiak kamu bisa apa saja. Kalau aku bilang Pisces, artinya yang sedang kamu intip ini seorang Pisces, dan zodiak kamu bisa apa saja, oke? Kalau mau melihat energi diri sendiri, silahkan mundur ke readingan yang aku upload setiap hari Minggu guys. Judulnya Urgent Message for the Next 7 Days. Udah diupload kemarin ya. Itu dia khusus untuk kepoin diri sendiri. Ini readingan khusus untuk kepoin orang lain, oke? Akan lebih bagus kalau mulai kepo itu dari moon seseorang guys, karena itu bicara tentang rahasia, baik yang disembunyikan dari dia ataupun yang tidak diketahui olehnya ya, tidak diketahui oleh dia ataupun sengaja dia sembunyikan dari kamu begitu, oke? Kemudian dilanjutkan dengan rising atau ascendant, itu kamuflase, apa yang dia tunjukkan opposite the reality, itu biasanya berbeda dengan apa yang dia rasakan sebenarnya. Kemudian yang ketiga baru sun itu apa adanya, apa yang terasa itu yang ditunjukkan, oke? Jadi kalau sunnya Taurus misalnya guys, Taurus terlihat bahagia gitu misalnya aku bilang, maka aslinya si Taurus yang orang yang sunnya memang Taurus dia bahagia. Tapi kalau misalnya aku bikin di readingan Sagittarius misalnya sedih dan dia itu moonnya ada di Sagittarius, risingnya ada di Sagittarius. Biar nanti kamu tahu gimana sun moon risingnya ada di Sagittarius misalnya, dan kemudian Sagittarius itu lagi sedih, dia tuh biasanya akan tunjukkan kalau dia lagi gembira gitu, dibalikin ya, opposite. Dan kemudian kalau moon itu apa yang dia tidak ketahui dan yang dia sembunyikan dari kamu. Sedangkan Venus adalah romance untuk feminim dan Mars itu adalah romance untuk maskulin ya. Jadi romance-nya feminim itu lebih ke arah emotion, feeling, Venus rulernya, dan kemudian kalau Mars itu biasanya lebih ke arah sexual drive. Kira-kira sangean gak dia di 1 minggu ke depan? Itu deh kalau lu pengen tahu. Okay. Aku hanya akan buka satu kartu ya guys untuk readingan kepo ini. Tidak ada kartu-kartu klarifikasi, tidak ada video extended karena ini masuk dalam kategori mini video, durasinya singkat-singkat saja. Lalu ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan orang yang sedang kamu kepoin ini. Mungkin akan resonate dalam hal karir, keuangan, atau romance mereka, atau persahabatan, atau hubungan dengan keluarga. Kamu akan langsung tahu aja nanti jika memang yang aku reading ini adalah orang yang sedang kamu kepoin, oke? Kerja sama kamu sangat dibutuhkan guys untuk memfokuskan wajah ini orang dan menyebutkan namanya di dalam hatimu. Aku akan tetap ingatkan setiap kali pergantian zodiak yang akan aku reading, oke? Apalagi, oh ya, timestamp. Mudah-mudahan aku ingat bikin timestamp untuk minggu ini. Kalau nggak ada ya udah di skip aja guys untuk cari zodiaknya. Yuk kita mulai. Yang pertama dari Earth Sign dulu ya. Pakai deck yang ini kita untuk Earth Sign. Kita minum dulu. Untuk kalian yang lagi kepo sama Taurus, silakan fokuskan nama Taurus yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya di dalam hatimu satu kali saja. For kolektif yang lagi kepo sama Taurus. Oke, ini dia informasi tentang Taurus yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Taurian. Oke, yang paling banyak kepo sama Taurus adalah sesama Earth Sign, Taurus, Virgo, dan Capricorn. The Five of Pentacles muncul di sini guys. Ini biasanya adalah kartu ketakutan atau masalah keuangan kronis ya. Lagi ada hambatan dalam keuangan yang bukan baru-baru ini guys. Kalau masalah keuangan dia kronis ya. Jadi bukan baru-baru ini, dari beberapa waktu sebelumnya udah mulai terjadi dan sampai dengan 1 minggu ke depan pun masih terjadi. Ini poverty guys, kemiskinan. Oke. Kalaupun nggak sampai banget sampai kemiskin begitu, tapi yang jelas ada perubahan dalam hal keuangan ke arah yang nggak baik atau penurunan, kemerosotan begitu, oke? The Five of Pentacles juga identik dengan pikiran negatif guys. Jadi orang yang sedang kalian kepoin ini sedang gemar berpikiran negatif nih. Taurus yang sedang kalian kepoin ini lagi gemar berpikiran negatif di 1 minggu ke depan, oke?
If you want to add something about this Taurian, kalau kamu merasa dia adalah Taurus yang istimewa untukmu, bisa jadi keluargamu guys, orang tuamu, saudaramu, sahabatmu, atau lovers, kekasihmu. Dalam masa negatif sekali guys, kamu jangan merespon dengan yang negatif, karena negatif ditambah negatif akan memperbanyak sisi negatif. Untuk bisa membuat dia lebih positif, jika memang harus berurusan dengan orang yang lagi negatif begitu, you need to put positivity, oke? Jadi kalau dia marah, kamu jangan marah. Kalau dia lagi kelihatan kesal, kamu jangan ikutan kesal, karena kamu seperti menambahkan energi kekesalan ke dia, jadi dia makin kesal begitu. Jadi kalau dia marah, cobalah untuk bersabar guys, cobalah untuk bersikap lembut, oke? Kalau dia lagi kesal begitu, sedapat mungkin jangan tambah-tambahin untuk dia bikin adding something that make this person makin pusing gitu. Put so many positive things untuk bisa menetralisir negative things. Dimana-mana guys, untuk menetralisir negatif kita harus menambah banyak positif ya kan. Oke. Kalau misalnya ini penting, tapi kalau ini orang nggak penting dalam hidupmu, kamu hanya kepo aja gitu dan nggak akan ada urusan juga sama dia, stay away from this person dalam masa Five of Pentacles, oke? Karena very negative vibes, oke? Oke guys, kita teruskan untuk Earth sign yang kedua, ada Virgo. Silahkan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Kolektif. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Virgo yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Knight of Pentacles. Oke, ini yang paling banyak kepo sama Virgo, sesama Earth sign juga, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Knight of Pentacles ini kayak planning, ada rencana, oke, yang sampaikan ke kamu, yang mau disampaikan ke kamu, yang lagi kepo sama Virgo. Virgo ini kayak it's like planning something, okay, let's do it gitu ya guys. Atau ada yang ditawarkan dan berkaitan dengan hal duniawi, kemungkinan besar akan memberikan hadiah sama kamu. Bisa jadi juga mungkin akan memberikan uang sama kamu. Bisa jadi juga akan memberikan pekerjaan, peluang bisnis, apapun itu. Virgo yang sedang kamu fokuskan ini it's like planning something for you, merencanakan sesuatu untukmu. Oke, dan Knight ini guys lebih ke arah semangat, passionate. Semua Knight itu akan bersemangat, energinya muda begitu ya. Jadi dia bersemangat sekali merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan kamu, bersemangat sekali untuk memberikan sesuatu ke kamu, kayak begitu. Oke, and you already know about that kayaknya. Untuk siapapun yang kepo sama Virgo ini, kalian udah tahu si Virgo ini sedang merencanakan sesuatu, memberikan sesuatu, oke? Dan dia memberikannya dengan gimana ya guys, dengan penuh kebanggaan, dengan penuh rasa percaya diri gitu. But it's Knight from your side. Dari sisimu itu Knight itu guys, kayak mungkin itu nggak terlalu berharga untukmu yang dia berikan itu, but do something good guys. Ya, do something good. Kemungkinan besar yang dia kasih itu ke kamu bukan sesuatu yang wow gitu bagimu, tapi hargailah perjuangan si Virgo ini, karena menurut dia ini bagus untuk kamu yang mau dia kasih ini, oke? Oke, kita teruskan untuk sign yang ketiga, ada Capricorn. Silahkan kamu fokuskan wajah Capricorn yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Capricorn yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Halo. Bukan. Satu aja. Oke. Nine of Pentacles. Kenapa Earth sign lagi kepo sama Earth sign? Yang paling banyak kepo sama Capricorn juga Taurus, Virgo, dan sesama Capricorn aku lihat di sini. Nine of Pentacles ini kayak sedang masa pelit-pelitnya guys, lagi nggak pengen diganggu ya. Nine of Pentacles adalah detached financially, oke. Jadi nggak pengen mengganggu keuangan orang, pun nggak pengen diganggu keuangannya, oke, atau apapun itu hal duniawi yang menurut dia lagi enak-enaknya saat ini dalam hidupnya, tolong jangan diganggu ya. Jadi kalau Capricorn yang sedang kalian kepoin ini misalnya guys lagi cuti ya, dan kamu ini orang teman satu kantornya dia lagi cuti, itu kan Nine of Pentacles guys. Yes, akhirnya gue bisa cuti gitu. Dan kamu kayak berniat, tolong dong
kwitansi yang kemarin 2 bulan yang lalu di mana ya, masih punya nggak soft copy-nya, bisa dikirimkan nggak? Dia tuh nggak suka guys. Dalam masa Nine of Pentacles, apaan sih lu, gue kan cuti, kok lu ganggu-ganggu gue? Nah disitulah Nine of Pentacles, dan dia pun nggak akan ganggu lu karena dia lagi menikmati cutinya kayak begitu. Oke, atau kalau ini dalam hal romance, misalnya Nine of Pentacles ini akan lebih pelit guys. Capricorn yang sedang kalian kepoin ini akan lebih pelit pada kalian, pun dia tidak mengganggu ya. Jadi even dia tuh kayak menarik diri untuk sementara waktu soal uang-uangan dari kamu supaya tidak terlalu ini, tidak terlalu attach about money to you. Pun dia tuh nggak pengen diganggu secara finansial kayak begitu deh. Nine of Pentacles, ada sesuatu yang sedang dinikmati secara pribadi oleh Capricorn dan dia nggak pengen berbagi guys, dan juga nggak pengen diganggu dalam menikmati hal yang menarik tersebut gitu deh. Oke, selesai sudah untuk earth sign guys. Kita teruskan ke fire sign, dimulai yang pertama dari Aries dulu. Silahkan kamu fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu. For kolektif yang lagi kepo sama Aries. Halo Aries, ada yang kepo sama kamu Aries? Ini ada sedikit informasi tentang Aries yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Oke, apa nih? The Devil. Capricorn yang paling banyak kepo sama Aries biasanya kalau Devil datang itu bau-bau Capricorn. Addicted to something and it's not a good addiction guys. Kayak lagi tergila-gila pada sesuatu. Selain itu sulit untuk melepaskan sesuatu, menempel banget, melekat banget pada sesuatu atau seseorang ya guys. Bisa jadi seseorang juga. Dan itu baunya nggak enak. Nggak enaknya itu kenapa? Karena ini mengganggu dirinya. Ya apapun yang berkaitan dengan addiction atau kecanduan itu kan mengganggu ya guys. Apapun yang sudah tidak bisa kita kendalikan dan malah mengendalikan kita, itu yang disebut dengan addiction. Dan ini orang begitu. Dan kayaknya kamu deh, dia tuh kayak ngejar-ngejar kamu. Dia tuh kayak penasaran sama kamu atau nggak percaya sama kamu, kayak pengen mengendalikanmu, nggak bisa melupakanmu, memikir-mikirkanmu, dan itu bawa energi yang jelek ke dia, bikin efek yang jelek ke dia, nggak baik. Devil, it's not your business. Itu bukan urusanmu katanya guys ya. Oke. Kita teruskan guys untuk fire sign yang kedua, ada Leo. Silahkan kamu fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Yes. Kolektif yang sedang kepo sama Leo. Halo Leo, ada yang kepo sama kamu? Bagaimana ini Leo? Kasih tahu nggak? Ini dia sedikit informasi tentang Leo yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Oke. Ada kartu The Knight of Pentacles. Siapa tadi yang dapat ini guys? Knight of Pentacles, Virgo tadi dapat ini. Oke, yang banyak kepo sama Leo adalah Earth sign, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Leo ini kayak mau merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan kamu, and it's a good things guys, don't worry about that. Bisa jadi merencanakan untuk kembali menghubungimu di 1 minggu ke depan, planning ya guys, planning. Bisa jadi berencana untuk menawarkan sesuatu ke kamu, memberikan kamu sesuatu hadiah mungkin, atau kayak just make a plan together bersama denganmu, dan dia sangat bersemangat sekali untuk melakukannya. Beberapa di antara kalian mungkin di awal minggu ini masih menunggu dulu guys, dan di akhir minggu nanti baru mendapatkan kabar dari si Leo ini, and it's nice for you. Kamu kayak akan senang deh Knight of Pentacles ini ya. Bisa jadi mungkin mau kasih uang dia, kasih kado, atau memberikan peluang ke kamu. Misalnya kamu tahu nggak, ada rekan aku yang lagi mencari partner bisnis begini dan kayak cocok buat lu deh. Nah, itulah Knight of Pentacles. Oke, silakan tunggu kabar dari si Leo ini katanya, dan dia bersemangat sekali mengenai rencana ini untuk memberitahukan ke kamu. Oke. Yuk guys, kita teruskan untuk fire sign yang ketiga, ada Sagittarian. Silahkan kamu fokuskan wajah Sagittarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu. Kolektif yang lagi kepo sama Sagittarius. Hai Sagittarius, ya boleh. Ini dia sedikit informasi tentang Sagittarius yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Oke. Ada The Three of Wands.
guys. Aries, Leo, Sagittarius, sesama fire sign aku lihat yang banyak kepo sama Sagittarius di sini. Kayak dengan sengaja menunda-nunda sesuatu yang berkaitan dengan kamu. Jadi kalau misalnya pengen ngechat kamu ditunda-tunda, mungkin udah diketikin panjang lebar, cok di draft guys, atau dibikin di notes, diketik berparagraf-paragraf, tapi pas mau dikirim nggak jadi dikirim, oke? Atau kayak mau nelpon kamu pas mau dipencet nomornya mau ditelepon nggak jadi, atau kayak mau mendatangi kamu misalnya pas udah mau berangkat mendatangi kamu nggak jadi, ditunda. Dengan sengaja ditunda-tunda dan itu membuat beliau ini galau guys ya. Kebanyakan tadi sesama fire sign. Ini atas kemauannya sendiri. The Three of Wands itu minor arcana guys, atas kemauan orangnya, subjeknya ya. Jadi bukan karena ada penghalang, bukan karena ada X factor yang membuat dia jadi belum bisa mewujudkan apapun yang dia pengen wujudkan berkaitan dengan kamu ini. Enggak, tapi emang dengan sengaja menunda-nundanya ya. Dan semakin ditunda, semakin kacau balau keadaan si Sagittariusnya gitu deh. Oke guys, selesai untuk fire sign, kita teruskan ke air sign ya. Dimulai yang pertama dari Libra dulu. Silahkan kamu fokuskan wajah Libra yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Libra. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Libra yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya. Libra. Bukan. Oke, ini dia. The Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, fire sign yang banyak kepo sama Libra kuliah di sini. Kenapa banyak yang ini ya? Yang bersemangat sekali di 1 minggu ke depan ini untuk readingan kepo ini. Oke. It's really passionate. Coming closer to you. Libranya ini kayak bersemangat sekali mendekatimu, bersemangat sekali untuk mengatakan sesuatu kepadamu. Apa itu sesuatunya? I don't know. Could be anything, oke? Karena once itu kan ceritanya tentang semangat. Bisa jadi planning, bisa jadi rencana juga, atau kayak tiba-tiba apa ya guys? Teringat sesuatu dan kemudian gitu, nggak pikir panjang lagi. Kalau kalian lihat ini, hantu ini seperti lokomotif kereta dan kemudian juga kayak begitulah pergerakannya, satu arah saja, nggak belok-belok lagi ke kamu. Dan ini sedang ongoing ya, sedang terjadi dalam bentuk action, bergerak. Jadi kurang dari 1 minggu ini akan banyak sekali kolektif yang mendengar kabar dari Libra. Udah lama nggak ngechat, Libranya ngechat lagi. Udah lama nggak ngasih kabar, Libranya ngasih kabar lagi. Udah lama dingin-dinginan, Libranya jadi panas lagi ya, kayak begitu. Dan sangat bersemangat sekali aku lihat ya. Yuk kita lanjutkan untuk air sign yang kedua, ada Gemini. Silahkan kamu fokuskan wajah Gemini yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Ini dia sedikit informasi tentang Gemini yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Oke. Ada The Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn yang banyak kepo sama si Gemini. Gemini kayak lagi baik hati guys, no matter what the situation is. No matter what the situation is. Jadi kalau kamu kayak pernah bermasalah sama Gemini ini akan mudah banget untuk memaafkan di 1 minggu ke depan. Kalau kamu itu misalnya bestinya si Gemini ya, kamu adalah sahabatnya si Gemini, takut banget nih sama si Gemini ini, masih marah nggak dia sama aku ya, udah 2 bulan aku didiamin gitu. Coba deh guys 1 minggu ke depan ini untuk minta maaf atau memulai kembali komunikasi dengan si Gemini. Dia akan sangat open sekali, lagi baik hati banget. The Six of Pentacles, generosity aku lihat di sini. Oke, kalau kalian mau pinjam uang sama Gemini, kalau memang uang Gemini ada, dia akan kasih guys di 1 minggu ke depan karena lagi generous atau lagi berbaik hati. Kayaknya lagi lempeng banget gitu deh guys, dan dia nggak mempedulikan tentang yang di depannya kayak gini. Aku menyakiti hati si Gemini dengan ucapanku, udah 2 bulanan ini kami diam-diaman, dan gimana ya, udah pengen ngobrol sama si Gemini, kangen gue sama bestie gue itu gitu. Dan kemudian ketika kamu bilang, "Hai Gemini, apa kabar?" Nah, karena ada Six of Pentacles datang di sini, Gemini nggak akan ingat lagi, "Oh, lu si ini tuh ya, lu yang begini tuh ya, lu yang nyakitin hati gue." Enggak. Kabar baik. Langsung gitu. That's the Six of Pentacles energi yang aku lihat di sini. One sided-nya itu lebih ke arah open atau welcome dan tidak memperhatikan apapun
kayak tidak membahas gitu, tidak mempertimbangkan apapun tentang yang datang ke dia ini. Jadi no matter what the situation is, I'm here, I'm Gemini, I'm so happy right now, I'm being generous to everybody, kayak begitu guys. Oke. Yuk kita teruskan untuk air sign yang ketiga, ada Aquarius. Silahkan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Halo Aquarius, ada yang kepo sama kamu guys. Ya, ini dia sedikit informasi tentang Aquarius yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Nine of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn yang paling banyak kepo sama Aquarius. Aquariusnya nggak pengen dikepoin, nggak pengen digangguin, pengen santai-santai aja sendirian katanya. Nggak pengen gangguin lu dan please don't bother me ya. Kayak sedang ada pencapaian yang dinikmati oleh si Aquarius guys di 1 minggu ke depan, dan dia lagi pelit-pelitnya nggak mau diganggu orang dan nggak mau sharing juga. Nine of Pentacles itu biasanya tertutup guys, eksklusif untuk dirinya sendiri aja. Ya, di masa-masa Nine of Pentacles kamu akan sering melihat orang kayak happy sendirian, kayak ke mall sendirian, ya nggak sih? Karena ada duitnya guys, makanya dia bisa ke mall, belanja sendirian, jalan-jalan sendirian, atau bisa jadi ngopi sendirian, having fun by themselves, the Nine of Pentacles, dan gak suka diganggu. Karena pun lagi gak suka mengganggu. Oke? Lagi songong nih Aquariusnya. Oke. Sudah selesai untuk air sign, mari kita teruskan ke water sign ya, pindah deck lagi. Yang pertama dari Cancerian dulu. Silahkan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Cancer. Ini dia sedikit informasi tentang Cancer yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Cancer. Hai, iya. Ada Temperance, Sagittarius yang paling banyak kepo sama Cancer. Sebenarnya Cancer ini lagi berantakan guys. Lagi berantakan ya. Jadi kalau misalnya lagi marah, marahnya lagi banget-banget. Kalau sedih, sedihnya lagi banget-banget. Kalau dia lagi kesel, keselnya lagi banget-banget. Dan apapun itu keadaan manusia ketika didatangi Temperance, itu bukan keadaan yang baik gitu deh. Karena Temperance ini kan is like neutralizer katanya, yang menetralkan, yang membuat supaya segala sesuatu tidak berlebihan dalam hidup manusia. Pas lagi sombong biar nggak sombong banget, biar nggak sampai ketemu sama Tuhan. Pas lagi anjlok biar nggak hancur lebur, ketiban kebanting atau kehantam sama tanah. That's the function of the Temperance guys kalau datang ya. Jadi ketika Temperance datang dalam hidup si Cancer nggak baik-baik aja, tapi akan dinetralisir. So it's the right time to do something with Cancerian, okay? But please remember, everything is not okay right now, okay? Walaupun kesannya si Cancer ketawa gitu, nah gitu, tapi ada beban dalam hatinya. Walaupun kelihatan dia tuh diam-diam begitu guys, bisa jadi lebih berat guys masalah yang terjadi sebenarnya. Tapi this person can handle it well when Temperance is there ya. Jadi kayak gini, ada badai salju 7 hari berturut-turut, dan kemudian akan ada masa ketika badai salju tersebut guys lebih reda. Bukannya keadaan jadi tiba-tiba panas, matahari terbit, enggak, tapi dia lebih reda, nggak ada angin misalnya. Hari pertama, kedua, ketiga lagi panas-panas, lagi parah-parahnya nih badai salju, dan kemudian hari keempat agak hangat sedikit, badai nggak ada, angin nggak ada. Hari kelima lanjut lagi badainya kayak gitu. Nah, pada saat hari keempat tadi agak-agak tenang dikit, angin nggak ada, itulah Temperance. Aku perlu bilang, do something fast di 1 minggu ke depan ini yang berkaitan dengan Cancerian, mumpung lagi ada Temperance. Jangan ditunda lagi gitu guys, oke? Karena kita nggak tahu berapa lama Temperance akan ada di situ kan, dia divine intervention ya, datang dan pergi waktunya Tuhan. Kayak ini sengaja disiapkan si Cancernya untuk membereskan sesuatu dengan memanfaatkan sebaik-baiknya di 1 minggu ini untuk membereskan yang perlu dibereskan, mumpung Temperance gitu deh ya. Oke, kita teruskan untuk water sign yang kedua, ada Scorpio guys. Silahkan kamu fokuskan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Scorpio.
Oke, ini dia sedikit informasi tentang Scorpio yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. The Moon, Pisces yang paling banyak kepo sama Scorpio guys. Ngapain kamu kepoin Scorpio Pisces? Oke. Ketika The Moon datang, ini bicara tentang rahasia guys ya, disembunyikan, ditahan-tahan, tidak diungkapkan. Oke. Tapi aku lebih ngerasa ke I know something, tapi I keep it for myself. Kayak begitu. Gue mah tahu, tapi gue diam aja. Jadi siapapun yang menonton readingan ini saat ini, yang sedang kepo sama si Scorpio ini, kalau menurutmu kamu sudah menyembunyikan sesuatu dan kamu kayak penasaran, tahu nggak ya si Scorpio? Tahu dia guys. Tapi dia akan diam saja, karena The Moon adalah masa-masa tenang, suram gitu guys, diem gitu ya. Dan orang-orang dalam masa The Moon itu biasanya sulit diprediksi. Maunya apa sih, kok diam aja. Kok jutek mulu, tapi disuruh ngomong nggak mau ngomong, ditanyain kenapa nggak mau jawab. Itu adalah masa-masa The Moon, praktisnya dalam kehidupan manusia. Oke, tapi yang jelas dia tahu something dan itu dia nggak suka tentunya, tapi nggak mau dibahas guys. Agak-agak ribet dan agak-agak membingungkan ini Scorpio 1 minggu ke depan. Oke. The Moon juga bisa jadi waiting for the right, waiting for the truth. Berarti kalau begitu ceritanya, kamu saat ini berencana untuk menyampaikan sesuatu ke Scorpio. Terlepas dari kamu itu tahu dia itu sudah tahu atau belum tahu, tapi ini Scorpio sedang menunggu kejujuran darimu, kayak gitu deh guys. Oke. Kita teruskan untuk water sign yang terakhir, ada Pisces. Silahkan kamu fokuskan wajah Bapak Ibu Pisces yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Pisces yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hai Pisces, ya ini dia guys. Wih, tebel guys. Pisces yang kalian kepo ini mungkin tebel guys. Apaan sih? Oke, Knight of Cups sesama water sign, Cancer, Scorpio, Pisces yang lagi banyak kepo sama Pisces. Pisces ini kayak mau minta maaf, I'm sorry for doing that gitu, tapi I don't know. Dia datangnya dalam bentuk, ini kan vice versa nama decknya. Ini dia kalau minta maaf guys. Oke, atau menawarkan sesuatu yang berkaitan dengan emotion, feeling, tapi datangnya begini, kayak dibuang. Jadi kayak begini pemahamannya. I'm sorry for doing that. Aku mau minta maaf deh sama dia, terus nggak jadi minta maaf. Aku akan ekspresikan apa yang aku rasakan saat ini, tapi nggak jadi mengekspresikan. Atau bisa jadi justru malah mengekspresikan yang berbeda, tidak seperti apa yang sebenarnya terjadi, something like that. Oke. Agak sulit dimengerti ini Pisces yang sedang kamu kepoin ini guys. Tapi the Knight of Cups ini adalah action. Dan dia setiap kali ada kartu action datang dalam energi seseorang gitu, dia tuh nggak suka diinterupsi biasanya guys, ya nggak suka diganggu. Jadi lu tunggu aja deh. Kok wangi kopi ya enak banget deh. Oh, ntar gue ngopi lagi deh. Siapa itu yang bikin kopi? Apa kopi gue diambil? Jangan ini apa tuh kan? Jadi dia tuh mau action dan jangan diinterupsi gitu. Jadi jangan duluan deh lu yang mendekati si Pisces ini, biar Pisces yang mendekati kamu pelan-pelan. Kayaknya 1 minggu ke depan ini akan ada perubahan sikap berkali-kali, perubahan pikiran berkali-kali mengenai Knight of Cups ini. Ini bisa bilang I love you, bisa bilang I need you, bisa bilang I miss you, bisa jadi juga I'm sorry for doing that. Itulah Knight of Cups ya. Tapi kayak maju mundur gak jelas gitu guys. Dan tolong jangan diinterupsi kata si Piscesnya. When I'm ready, I'll be ready, kayak gitu. Oke? Oke. Dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan Kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk edisi kali ini guys. Kepo berlama-lama gak baik, segitu saja sudah cukup. Pasti sudah ada manfaatnya untuk kamu, oke? Sampai ketemu lagi di readingan Kepo 1 menit minggu depan. Thank you very much, dadah guys.